Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongannya. Wa nastaghfiruhu, dan kami mencari pengampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri hawa nafsu kami, wa sayyiati a'malina, dan keburukan perbuatan kami. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, dan keluarga beliau serta sahabat-sahabat beliau. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pendalaman materi dari tema 8, ya, Pramuka Prajamuda Karana. Kita sudah sampai pada subtema. Pada pelajaran yang kemarin, Ustadz sudah menyebutkan bahwa kita telah masuk pada subtema 4, Aku Suka Berkarya. Dan kalian buka buku kalian, ya, diawali dari halaman 92, ya, di situ ada tentang arah mata angin. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan makna arah mata angin. Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan denah. Nah, arah mata angin seperti ini. Kalian mungkin pernah dikenalkan, ya, arah timur, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur, laut. Kalau dihitung ada berapa? Ada 8 arah mata angin. Untuk mengetahui arah mata angin, kita dapat menggunakan bayangan matahari, atau kita gunakan alat yang namanya kompas. Dengan cara tersebut, kita akan mengetahui arah mata angin dan menemukan tempat yang ingin kita tuju. Berikutnya, kalian buka halaman 93. Di sana ada diagram batang. Ada sebuah data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Kita akan tahu data mana yang tinggi, berarti cari batang yang tinggi, gitu ya. Kemudian data mana yang terendah, berarti cari batang yang paling rendah. Kemudian kita akan mudah juga menentukan selisih antar data, kemudian jumlah antar data, dan seluruhan data. Perhatikan contoh berikut ini. Data jenis alat kebersihan yang dibawa siswa. Ada sapu lidi, sapu icuk, kain pel, dan kain lap. Di antara data-data ini, ya, alat kebersihan yang dibawa oleh siswa, gitu ya, ternyata kita dapat tahu yang paling tinggi atau yang paling banyak adalah kain lap. Ya, artinya banyak siswa yang membawa kain lap. Kain lap. Banyak siswa yang membawa kain lap. Kemudian dari diagram batang ini kita pun tahu mana batang yang paling pendek. Nah, ini sapu lidi paling pendek, berarti di sini juga banyak siswa yang membawa hanya 4, ya. Jadi alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa adalah sapu lidi. Nah, dari sini juga kita dapat tentukan
Antara sapu lidi dan sapu ijuk itu punya selisih berapa? Kita lihat sapu ijuk ada 10, kita isikan. Sapu lidi ada 4, kita isikan. Selisih artinya dikurangi ya, 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 4. Untuk menghitung keseluruhan alat kebersihan yang dibawa siswa, maka kita jumlahkan sapu lidi 4, sapu ijuk 10, kain pel 8, ditambah dan yang terakhir adalah kain lap ada 12, maka totalnya ada 34. Seperti itu ya, dijumlahkan semuanya. Berikutnya, menentukan informasi tentang arah mata angin dengan menggunakan alat yang namanya kompas. Selain menggunakan kompas, kita juga dapat menentukan arah mata angin dengan menggunakan arah terbit. Terbitnya matahari artinya dari timur dan tenggelamannya matahari berarti artinya dari barat gitu ya. Misalkan rumah kalian berada di mana? Rumah saya itu sesuai dengan arah terbitnya matahari, berarti rumahnya dari timur suatu tempat gitu ya. Kemudian rumahnya di mana? Rumahnya ada di arah tenggelamnya matahari, berarti rumahnya ada di sebelah barat. Itu sebagai acuannya. Informasi tentang cara menentukan arah mata angin dapat diperoleh dari teks. Kalian bisa lihat teks yang ada di halaman 98 ya. Kemudian, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, diingat ya kalau ditanya dasar negara Republik Indonesia, jawabannya Pancasila. Kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia berpedoman pada Pancasila. Jadi kalau ada pertanyaan apa pedoman seluruh rakyat Indonesia, jawabannya juga Pancasila. Nah, di sini ada gambar suatu kebiasaan baik yang namanya gotong royong. Gotong royong ini ya membersihkan lingkungan, ini termasuk nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila. Kita harus menjaga, melestarikan, melaksanakan nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kalian bisa menuliskan informasi dari sebuah gambar denah. Gambar denah perlu dilengkapi dengan arah mata angin agar tahu sebelah utara, selatan, barat, timur, dan seterusnya. Denah tidak hanya untuk menunjukkan lokasi di luar ruangan, tapi juga benda-benda yang ada di dalam ruangan. Perhatikan contoh berikut ini. Ini ada arah mata angin ya, utara, selatan, barat, timur, dan seterusnya. Misalkan, di mana letak tungku? Tungku berada di selatannya tenda. Di mana letak meja makan? Meja makan di sebelah timurnya air minum. Nah, ini jadi di sini terus ke sana, seret itu ya, timur gitu. Dan seterusnya. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Data yang telah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, data disajikan dalam bentuk ya batang-batang. Pada diagram batang, sumbu mendatar menyatakan jenis data dan sumbu tegak menyatakan nilai setiap data ya. Pada sumbu mendatar ini jenis datanya ya. Kemudian yang tegak ini berapa nilainya atau berapa banyak siswa misalkan. Setiap batang dibuat sesuai dengan tinggi nilai data tersebut. Misalkan yang mengikuti jenis lomba sejarah nasional ada sebanyak 5 siswa dan seterusnya. Membaca data pada diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Suatu gambar dapat mewakili suatu atau lebih data. Misalkan ini ya gambarnya bintang. Bintang mewakili satu tanda kecakapan khusus. Ya, Beni sudah dapat tanda kecakapan khusus sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, jadi punya 4 tanda kecakapan khusus ya, bintang 4.
Berikutnya, menggambar denah. Denah merupakan gambar petunjuk untuk menemukan letak suatu tempat, jalan, dan sebagainya. Denah biasanya dilengkapi dengan arah mata angin untuk memudahkan kita menemukan tempat atau jalan yang dituju. Sebelah mana, utara, selatan, kah, timur, barat, dan seterusnya. Denah tidak hanya menunjukkan letak tempat atau jalan saja. Denah juga dapat kita gambar sesuai dengan fungsinya. Menjelaskan posisi suatu tempat menggunakan denah. Denah memudahkan kita menemukan suatu tempat atau jalan menuju suatu tempat. Untuk membaca denah, kita harus memperhatikan keterangan dan gambar dalam denah yang teliti. Berikutnya, muncul kerukunan dan keadilan di lingkungan sekolah. Kerukunan dan keadilan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita harus ikut mewujudkan kerukunan dan persatuan antar teman. Jadi, antar teman itu harus rukun dan bersatu. Kita, ketika terjadi perbedaan pendapat, kita dahulukan kepentingan bersama. Yuk, siapa yang pendapatnya sering berbeda, maka harus kita dahulukan kepentingan bareng-bareng. Ya, kepentingan bersama kita dahulukan, mana yang baik untuk kebersamaan. Kemudian ada membuat market. Market dapat digunakan untuk menggambarkan suatu benda atau wilayah. Market adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Market dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Ya, ada teknik potong, lipat, dan sambung. Market biasanya terdiri atas alas bangunan dan atap. Bangunan market biasanya dibuat dari kertas karton yang tebal. Masih ingatkah kalian di pelajaran di hari kemarin, Ustadz meminta kalian mencoba membuat prakarya yang petunjuknya ada di halaman 106. Yuk dibuka halaman 106. Apakah sudah kalian buat? Ya. Bentuk rumahnya kurang lebih mirip dengan gambar ini ya. Kalau kalian fotokopi, kemudian kalian gunting-gunting-gunting ya, mengguntingnya, kemudian kalian lipat-lipat, kemudian kalian tempelkan, maka akan bisa menjadi sebuah karya dalam bentuk market bangunan rumah. Ini market bangunan rumah. Market itu bukan pasar ya, tapi tadi sudah disebutkan sama Ustadz di awal tadi, market. Bangunan yang berbentuk berupa bangunan apapun, baik rumah, gedung, dan seterusnya, itu bisa kita buat seperti ini. Sebelum dibentuk, pola bangunan sebaiknya diwarnai terlebih dahulu ya. Di halaman 106 itu sudah ada pewarnaannya. Hal tersebut untuk memudahkan proses menghias saat seluruh bagian market sudah terpasang. Jadi pertama warnai dulu, baru nanti kalian potong, lipat, tempel gitu ya. Gitu. Jika digunakan untuk menggambar suatu wilayah, market juga dapat berfungsi sebagai denah. Market yang menggambarkan wilayah biasanya terdiri atas beberapa bangunan, jadi rumahnya nggak cuma satu gitu ya. Baik, menuliskan kalimat petunjuk sesuai dengan denah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, denah merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Jadi kalau kalian ditanya, apa pengertian denah? Kalian jawab, denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Apa fungsi denah? Denah berfungsi sebagai petunjuk tentang suatu hal tertentu. Untuk menemukan tempat pada denah, kita harus bisa membaca denah terlebih dahulu. Cara membaca denah yaitu dengan memperhatikan arah mata angin sebagai titik utamanya. Setelah membaca denah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat. Kalimat yang digunakan pada denah berupa kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk yaitu kalimat panduan untuk memberikan arah dengan jelas. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan, ya, tentukan banyak setiap jenis data. Pertama-tama itu, kemudian gambar sesuai dengan yang mewakili data, kemudian tentukan banyak data yang akan diwakili setiap gambar. Sajikan dalam diagram gambar. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, ya, kita akan mendata banyaknya origami yang terkumpul. Ini origami burung-burung gitu ya. Kelompok melati mengumpulkan 15 origami. Mawar mengumpulkan 6 origami. Tulip mengumpulkan
9 origami. Ini nama-nama regu pramuka ya, biasanya perempuan. Regu pramuka melati 15, regu pramuka mawar 6 origami, regu pramuka tulip mengumpulkan 9 origami. Nah, gambar origami ini kita akan persingkat yang tadinya 3 buah origami diwakili dengan satu gambar ya seperti burung gitu ya. Satu gambar seperti burung ini mewakili 3 buah origami, maka 15 kalau dibagi 3 itu dapat kita singkat. Yang tadinya harus menggambar 15 kita dapat singkat dengan cuma menggambar 5 saja. Kalian tahu berapa 5 kali 3 hasilnya berapa? Ayo coba dihitung. 5 kali 3 hasilnya 15. Satu gambar ini mewakili 3. Maka ketika ada 5 gambar ini, ya 5 kalikan 3 hasilnya 15. Bagaimana dengan 6? 6 dibagi 3 hasilnya 2. Bagaimana dengan 9? 9 dibagi 3 hasilnya 3. Atau sama saja ketika ada 3 gambar kan ini diagram gambar ya tadi ya. Ya, diagram gambar 3 gambar origami yang mana satunya ini mewakili 3 buah origami, maka 3 kali 3 hasilnya 9. Seperti itu. Semoga kalian bisa pahami ya. Berikutnya pengamalan Pancasila. Sila pertama, bintang sila pertama. Ya. Berarti mengamalkan kita percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta ya. Percaya kepada Allah bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Karena kita percaya adanya Allah sebagai pencipta dan mengatur alam semesta, kita pun beribadah kepada Allah. Maka pengamalan sila pertama yaitu beribadah kepada Allah dengan sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu dan seterusnya. Berikutnya, pengamalan sila pertama ya dikatakan tadi beribadah dengan kesadaran sendiri tanpa disuruh. Tanpa disuruh-suruh sudah tahu waktunya sholat, ya segera lakukan sholat. Kemudian melaksanakan ibadah tepat waktu, ya tepat pada waktunya. Begitu dengar azan, semua kegiatan kita stop, kita siap-siap menuju sholat, ya menuju masjid. Kemudian perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila diantaranya adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu dan sesudah melakukan sesuatu ya, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Kemudian yang keempat adalah selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ini termasuk sila pertama Pancasila. Pengamalannya. Berikutnya, pengamalan Pancasila sila kedua dengan lambang rantai. Ya, diantaranya rasa persaudaraan perlu ditumbuhkan di lingkungan sekolah seperti ini ya. Rasa persaudaraan itu termasuk sila yang kedua. Apabila terdapat perbedaan pendapat, terdapat perbedaan fisik dan seterusnya, kita harus dahulukan kepentingan bersama. Ya, kemudian ada sila ketiga berlambangkan apa? Pohon beringin. Pengamalan sila yang keempat, ya, ketika mengambil keputusan dengan musyawarah harus secara adil untuk kepentingan bersama. Ini sila yang keempat ya, musyawarah. Dan untuk slide yang terakhir, ya, untuk sila yang kelima, lambang sila yang kelima adalah padi dan kapas. Padi melambangkan kemakmuran makanan, kapas melambangkan kesejahteraan untuk pakaian, sandang, ya, pangan dan sandang. Ya. Nah, lambang dari sila kelima Pancasila ini, padi dan kapas, mewujudkan keadilan di lingkungan sekolah. Ini juga termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Untuk keadilan itu dapat dicapai dengan cara kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yuk, mari bersama tahu apa kewajiban selama di sekolah, apa hak selama di sekolah.
apabila kewajiban dan hak kita jalankan dengan seimbang, kita jaga dengan seimbang, maka kita akan memperoleh keadilan. Sekali lagi, mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah itu merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang lambangnya apa tadi? Padi dan kapas. Sekian saja untuk pertemuan kita hari ini. Ustadz cukupkan sampai di sini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kurangnya Ustadz mohon maaf, ada salahnya Ustadz mohon maaf. Dan untuk tugas hari ini, disimak kembali video ini, ya kalian dengarkan, kalian ulang kembali dari awal sampai akhir video. Itu tugasnya. Ya, semoga kalian pahami dan kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.